Pembina Yayasan Dwi Dharma, Bapak Dr. Haji Rasio MC, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SD Kreatif Al-Nur, Ibu Dr. Haji Kurniasih MM, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Baiklah hadirin, untuk acara yang pertama pada pagi hari ini kita awali dengan laporan Ketua Panitia pameran unjuk kerja dan karya SD Kreatif Al-Nur Surabaya oleh Ibu Tubuh Sayati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurniasih selaku Kepala Sekolah SD Kreatif Al-Nur, yang terhormat Bapak Rasio selaku Pembina Yayasan Dwi Dharma, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kreatif Al-Nur, yang saya hormati Ibu Bapak Wali Murid kelas 1 2022 serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah sudah hampir 3 minggu kita diizinkan PTM 100%. Hal ini tidak lepas dari doa Bapak Ibu sekalian yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya agar dapat sekolah masuk, sehingga kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan kelas 6, yaitu pameran unjuk kerja dan karya yang sudah dilaksanakan 2 tahun ini, mulai tahun 2020-2021 itu sudah ada kegiatan unjuk kerja dan karya, tetapi untuk pelaksanaan pameran secara langsung baru bisa dilaksanakan tahun ini. Alhamdulillah, ini semua tidak lepas dari dukungan dari orang tua dan anak-anakku sekalian. Semangat anak-anak untuk menampilkan kreativitas serta implementasi dari pembelajaran yang didapatkan selama ini tertuang dalam unjuk kerja dan karya ini. Karena tidak hanya anak-anak ini dapat membuat prakarya, dapat membuat sesuatu, tetapi anak-anak tahu manfaatnya dari apa yang dibuat dan bagaimana membuatnya. Baik itu manfaat secara ekonomi, karena yang dituntut memang yang dapat menjadi atau dapat dijual, kemudian yang kedua juga manfaat dari lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Harapannya ke depan generasi-generasi kita ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada di lingkungannya untuk kemanfaatan di dalam masyarakat dan dirinya. Itulah tujuan dari UKK yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah anak-anak dapat meresponnya dengan baik. Sambutan Kepala Sekolah SD Kreatif Al-Nur yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Kurniasih MM, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan laporan dari PLH Kepala Sekolah Ibu Sayati, yang mana itu memang dari awal itu sudah menjadi cita-cita dari Yayasan Dwi Dharma atau Yayasan Al-Nur, bahwa kita ini akan yang pertama tujuannya adalah mengenal Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua ilmu yang tinggi, kemudian
saya seperti sampaikan Ibu Tumbuk, yaitu membuat suatu karya, dan dari karya itu bisa membuat dan bisa terjual, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata sekarang kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka itu juga mempunyai tujuan yang sama. Saya lihat tadi membuat sinom yang terbuat dari kulit asam, ya, dikemas bagus, juga bahan-bahan lain, bahan-bahan bisa untuk apotek hidup, yaitu benahong. Sebenarnya kami sudah punya ancang-ancang untuk tahun ini itu ingin membuat abon dari lele, karena Solo ini dekat dengan Keputih, penghasil ikan yang cukup banyak, yaitu lele. Di Keputih itu sampai di asin, ya. Kalau di asin itu nilainya itu ada, tapi tidak seberapa gizinya. Kalau dibuat abon, dikemas bagus, insya Allah nilainya lebih tinggi. Mudah-mudahan nanti segera bisa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya hari ini tepat dengan bersamaan dengan kelahiran dari yayasan ini. Ya, ini berpuluh-puluh tahun usaha mendirikan sampai bisa berkembang begini. Semoga terus berkembang, bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Juga berkenaan dengan 21 April sebentar lagi, yaitu peringatan Hari Kartini. Ya, kita kemas bersama, ya, dengan mewujudkan memakai baju nasional. Mulai dengan pemerintah daerah sekarang sudah menggunakan semua dengan baju batik daerahnya. Semoga dengan kegiatan ini semuanya terangkum, bisa tercapai semuanya. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya ingin membuat jelas saja, dan semoga kita setiap tahun bisa seperti ini. Berkata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan pembina Ketua Yayasan Budi Dharma, Bapak Dr. Haji Rasio MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Kreatif Anur, jujur saja ini mantan pacar, jadi mantan pacar, kemudian dulu kuliah di IKIP, kemudian sekarang menjadi istri saya.
Mohon maaf Bu Raso barusan sakit, jadi tetapi alhamdulillah kami dorong terus agar videonya bersemangat ya. Makanya tadi kami ajak ke sini, wis gak apa-apa pokoknya nyambut gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena memang kondisi, tapi alhamdulillah perkembangannya sudah sangat luar biasa. Yang kami hormati PLT Kepala Sekolah Bu Tumpuk merangkap panitia penyelenggara kegiatan UKK ini, Ibu dan Bapak Wali Murid, matur suwun sangat panjenengan bisa hadir. Ini sebenarnya menunjukkan kerjasama kita yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang kami hormati teacher, ibu dan bapak guru, ustadzah yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semuanya yang tadi karena sibuknya ingin dilihat oleh ibu dan bapak wali murid, itu persiapannya sangat luar biasa. Jadi agak rame, jadi artinya itu Yopo nanti gimana jawabnya, gimana menjelaskannya, itu disiapkan oleh anak-anak. Ibu dan bapak yang kami hormati, pertama tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dari kita sekalian. Alhamdulillah hari ini SD Kreatif An-Nur bisa menyelenggarakan suatu kegiatan pameran. Tentu kesemuanya yang kita lakukan itu karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang kami hormati, mungkin ibu dan bapak kok di bawah gitu ya, di bawahnya karena nanti kalau dilakukan di lantai 3 mungkin naik di lantai 3, kemarin kita putus, sudahlah di bawah aja. Ini ya karena Bu Rasyo akan hadir, nanti kalau di atas juga naik tangga ini juga repot. Itu saya mohon maaf kalau ditempatkan di tempat ini, tetapi alhamdulillah setelah kita lihat juga settingnya bagus ya, kemudian layak lah kalau pameran ini dilakukan di bawah. Ibu dan bapak yang kami hormati, sebenarnya apa sih yang akan dituju di dalam UKK ini atau unjuk kerja dan karya ini? Sebenarnya implementasi dari kebijakan Deknas sesuai dengan tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama. Tadi Bu Rasyo sudah mengatakan bahwa ada 3 hal yang senantiasa dikedepankan di An-Nur ini. Yang pertama adalah peningkatan aspek spiritualnya. Spiritual itu terkait dengan keyakinan, keimanan. Makanya di dalam kurikulum di An-Nur ini peningkatan pendidikan agamanya insya Allah agak beda. Di sini ada kurikulum Madin, ini adalah unggulan. Makanya saya mohon dengan sangat teacher, ustadz, ustadzah ini memahami betul kebijakan yang kita lakukan karena iman dan takwa itu adalah segala-galanya ya. Kemudian yang kedua adalah aspek kecerdasan intelektualnya. Kecerdasan itu tentu menggunakan kurikulum yang ada. Bahkan di An-Nur kita tambah dengan pelajaran tutorial yang secara khusus ini meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kenapa matematika? Karena matematika itu adalah dasar dalam rangka meningkatkan intelektual, pikiran, pintar, cerdas ya. Tetapi yang paling penting lagi juga aspek emosionalnya, perasaannya, kepekaannya. Ini juga diasah di An-Nur dengan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Makanya di sini ada seni, ada tari. Hanya sayangnya memang di dalam UKK itu tidak termasuk itu. Tetapi nanti saya mohon karena ini pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka, itu bisa ditampilkan. Ini loh kegiatan seni hasil dari karyanya siswa tapi dibimbing oleh guru. Sehingga pada saat pameran seperti ini seninya itu ditampilkan. Ya kaitannya tentu dengan kurikulum. Kurikulumnya apa ya? Kurikulum kesenian, gitu ya. Nanti Bu Tumpuk tolong itu disiapkan sehingga pada setiap tahun pelajaran seperti ini UKK itu ada seperti itu. Seni itu bisa seni tari,
bisa seni lukis, bisa seni misalkan saja teater, ya kalau perlu teaternya itu juga ditampilkan di situ, gitu ya. Sehingga selain itu kemudian dilakukan unjuk karya dan kerja yang dilakukan pada hari. Jadi ini melengkapi dari apa yang itu. Kenapa seperti itu Ibu dan Bapak, khususnya Ibu dan Bapak wali murid yang mempercayakan putranya Danur? Karena hidup itu sebenarnya adalah meningkatkan kecerdasannya. Jadi makanya di dalam tujuan pendidikan nasional itu bagaimana mencerdaskan kehidupannya. Karena kalau orang hidup itu ya di dalam hidup kehidupan masyarakat itu tidak hanya aspek misalkan saja pinternya saja, tapi melengkapi itu semuanya. Dia ya pinter, kemudian akhlaknya baik, punya keterampilan keahlian, insya Allah dia bisa menyelesaikan di dalam hidup untuk mencerdaskan kehidupannya. Kenapa seperti ini, Bu dan Bapak? Manusia yang sempurna itu yaitu orang yang misalkan saja ketakwaannya baik, ya, kemudian dia tidak cerdas, saya kira juga nggak lengkap, ya. Walaupun dia misalkan saja keimanannya tinggi dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak cerdas, tidak bisa bekerja, ya sama saja. Artinya di dalam menghidupi kehidupannya itu memang memerlukan ketiga-tiganya itu. Yang kita harapkan di ANUR itu agamanya kuat, aspek agama penting, ya makanya di sini ada kurikulum madi, kemudian baru memahami keterampilan yang lain. Tentu dia harapannya juga Pak. Jadi ini yang selalu didengungkan oleh pendiri dari ANUR ini, bahwa ANUR harus beda dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu saya mohon saran masukan dari Ibu dan Bapak wali murid dalam rangka mengembangkan kurikulum. Apalagi sekarang ini kurikulumnya itu merdeka. Sudah pokoknya merdeka. Merdeka itu terserah kita. Tetapi tentu tidak menyimpang dari capaian pembelajaran yang dulu itu adalah kompetensi dasarnya. Jadi pengembangan kurikulum itu tergantung dari lembaga. Ya. Sekarang diberikan kebebasan, kemerdekaan, tetapi juga tidak boleh karena sudah merdeka terus merdeka semaunya, sakarpe dewi, karena sudah merdeka. Bukan seperti itu. Merdeka tetapi tetap menggunakan panduan di dalam bagaimana upaya yang kita lakukan untuk mencapai capaian pembelajaran atau kompetensi dasar itu. Saya punya keyakinan generasi sekarang ini adalah generasi yang beda dengan zaman saya. Kalau anak-anak sekarang itu mohon maaf ya seperti ini, ya sudah eranya itu era digital, ya semua sudah menggunakan HP. Jadi mohon maaf, dengan HP ini bukan berarti harapan kita semuanya anak-anak bisa belajar dari HP itu, bukan HP itu untuk mainan. Sekarang kan kecenderungannya anak-anak kecil main HP. Dan main HP itu kadang-kadang dipanggil oleh orang tuanya yang nggak ngereken, gitu ya. Makanya diatur bagaimana untuk menangkal itu semuanya, ya tidak hanya dia pinter, tapi juga iman takwanya kuat, punya ikatan emosional yang tinggi, kepekaan perasaan. Kalau namanya anak dipanggil orang tua walaupun dia main HP, ya HP-nya mestinya harus dihentikan. Tapi kenyataannya gimana dengan Mbak? Saya ini punya cucu, kadang-kadang saya panggil itu ya berat HP-nya daripada dipanggil mama ibunya. Kalau itu terus-menerus terjadi seperti itu, keberadaan era digital itu akan mempengaruhi segala-galanya, bahkan perilaku. Makanya ini sebagai dorongan, tapi juga tantangan dari Ibu dan Bapak. Tetapi harapan saya dengan HP ini sebagai sarana pembelajaran yang kita lakukan bersama. Untuk itu Ibu dan Bapak, saya menyambut baik dan saya ucapkan terima kasih utamanya kepada Bapak Ibu wali murid. Saya tahu kalau anaknya belajar itu ibunya harus belajar,
utamanya ibunya. Kalau bapaknya kan nggak begitu konsentrasi, ya ibunya membantu, apalagi pembelajaran Zoom. Yang belajar itu malah kadang-kadang lebih banyak ibunya sambil masak. Itulah sebenarnya pendidikan yang kita lakukan itu adalah pendidikan bersama. Tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan di sekolah saja. Saya salut kepada Ibu dan Bapak Wali Murid, saya tahu persis bagaimana menyiapkan pameran seperti ini. Itu yang mendorong adalah Ibu dan Bapak Wali Murid. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tentu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih. Yang kedua tentu kepada guru pembimbing, karena ini ada 13 kelompok. Jadi setiap kelompok itu dibina kemudian dibimbing oleh guru pembinanya, pembimbingnya, tetapi akhirnya di rumah ya kembali lagi pada orang tua. Guru itu kan hanya wis ngene gawe ngene, di rumahnya anaknya mesti sambat ke ibunya bukan ke bapaknya, rata-rata ke ibu. Cucu saya kalau sambat bukan ke ayahnya tapi ke ibunya. Bu, ada tugas ini gimana? Ya ibunya belajar, ibunya membantu agar tugas itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi ibu dan bapak pembimbing yang 13 kelompok itu juga berupaya secara optimal untuk menyiapkan kegiatan pameran. Kemudian yang ketiga tentu kepada Bu Tumpuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ibu dan bapak yang kami hormati, saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada ibu dan bapak wali murid, khususnya ibu dan bapak guru, staf ustadzahnya. Acaranya ini tadi sebenarnya sudah saya pesan pada Bu Yati. Biasanya kalau acara-acara itu mesti dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mungkin karena nggak ada, jadi ya padahal di Anur itu sumbernya mestinya ya cepat mestinya, tapi ya mohon maaf. Oh tadi terusnya ya didulukan, maksud saya dijadikan satu dengan kegiatan. Terima kasih ya Bu Tumbo. Makanya tadi di bacaan ayat suci Al-Quran sudah dibaca dulu, mengawali. Ya mengawali. Saya kira itu mohon maaf Ibu pengawas nggak bisa hadir. Sebenarnya kemarin sudah sangat respon terhadap kegiatan Anur ini. Saya akan hadir Pak, tapi karena beliaunya ada kegiatan lain sehingga beliaunya tidak bisa hadir di tempat yang berbahagia. Yang terakhir saya senantiasa berdoa. Hari ini adalah hari ulang tahun yayasan. Jadi yayasan ini dibesarkan dengan susah payah, ya. Dengan ayah saya dulu berjuang bagaimana mewujudkan agar lembaga Anur ini adalah lembaga yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat, membantu masyarakat untuk mendorong anak-anak yang kita cintai bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupannya. Makanya kita bekali pertama agamanya, untuk yang kedua adalah kecerdasannya, dan yang ketiga adalah emosionalnya. Harapan nanti ketika dia hidup di dalam masyarakat itu bisa menyesuaikan dan bisa melakukan dengan baik. Ibu dan bapak yang kami hormati, kemudian ini juga dalam rangka memperingati Hari Kartini juga. Mestinya tanggal 2 Sawis Pak Popo dijono peringatan aja. Makanya kalau lihat ibu-ibu Anur ini cantik-cantik menggunakan jahit, menggunakan kebaya, mengingatkan ibu kita Kartini. Tadi sudah disampaikan Bu Rasio juga menyesuaikan diri menggunakan pakaian Ibu Kartini, mengingat perjuangan beliaunya dalam rangka emansipasi pada peran wanita di Indonesia ini sangat luar biasa. Sekarang ibu-ibu wanita ini sudah di mana-mana, jadi gubernur, jadi DPRD, jadi DPR, jadi bupati dan lain sebagainya. Ini adalah perjuangan juga. Kita ini hanya merenung, kemudian memperingati aja. Makanya kemarin saya selalu kepada guru-guru masih ingat pada ibu kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, sukses selalu untuk anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sama nanti
ibu dan bapak wali murid untuk mengborong ya, kalau memang itu memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau beliannya 20.000 itu aja sudah anaknya seneng gitu ya. Ya, bukan maksa ini Bu. Makanya tadi dirasio pokoknya dulu pameran nggak duit Bu ya, nanti banyak ya, katanya Pak Firman partisipasi, tapi paling enggak memberikan perhatian pada anak-anak kita, anaknya dewi ya. Kalau saya mungkin cucu saya itu, jadi yang sekolah di sini adalah cucu saya. Saya tuh kalau dengan cucu perhatian saya sudah melebihi daripada sama dengan ibu dan bapak semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan bersama ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutan dari pembina Yayasan Bumi Dharma, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Selanjutnya yakni penyampaian tali asih yang akan diwakilkan oleh kelompok 11. Anak-anak menyampaikan tali asih untuk Bapak dan Ibu Rasio. Ini adalah produk yang dibuat oleh anak-anak dari kelompok 11, yakni produk olahan, kalau nggak salah ini selai dan minuman dari Belimbing Hulu. Terima kasih ya. Terima kasih untuk tali asihnya. Berikutnya yakni gel. Oh, ada yang mau disampaikan lagi? Monggo. Ini Bapak produk olahan dari daun binahong. Oke. Khasiatnya apa aja? Coba terangkan. Coba diterangkan khasiatnya daun binahong. Ayo Mas, semangat ya. Khasiatnya adalah ini nggak sakit perut. Saya ingin tahu ini cara membuatnya seperti apa, jelaskan ya. Terus khasiatnya apa, harganya berapa ya. Cara membuatnya dicuci dulu dari binahongnya dan pakai tepung serbaguna. Tepung serbaguna ini dikasih air sedikit, nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Terus daun binahongnya dimasukin ke adonan itu, habis itu digoreng. Manfaatnya bisa mencegah mah, terus sesak nafas, dan lain-lain. Terima kasih. Jadi saya bentar terima kasih Mas. Tadi Bu Rasio sudah pesan saya ada 13 kelompok ya Bu ya. Bu Rasio kepengen setiap kelompok dibeli satu jadi sebanyak 13 buah. Tolong nanti dikoordinasikan dengan pembimbingnya, kemudian nanti akan saya bayar ya. Makasih ya. Karena ini 3.000, saya beli 6. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Untuk kelompok 11 tadi, mana saya kelompok 11? Makasih ya Pak. Ya, makasih. Kelompok 11, kelompok 1. Ini apa ini deh? Apa ini? Adas Pulau Laras. Terangkan cara membuatnya, bahannya dari apa, terus kira-kira khasiatnya apa, terus harganya berapa? Bahannya adalah atas gula waras, jahe, gula batu, dan juga air. Angka pembuatannya adalah siapkan atas gula waras yang diisi, siapkan jahe, dikupas, dikeprek,
Siapkan jahe, dikupas, dicuci bersih lalu digepek. Siapkan gula batu, siapkan air. Siapkan panci yang sudah bersih untuk merebus semua bahan. Masukkan air, habis keluas, jahe dan gula batu ke dalam panci. Rebus sampai mendidih lalu tunggu air sampai surut. Saat air sudah surut lalu disaring dan habis keluas pun siap dikonsumsi. Ini bagus, jadi ada 10 laras ini dikemas begitu ya, kemudian penggunaannya, dengan nanti ditulis masa berlakunya ini berapa hari ya, karena kan kalau sudah kedaluarsa nggak boleh, karena ini kan juga ini juga bagus, ini 8.000 ya, nanti beli 3. Tamunya tiba, tamunya tiba, tamunya tiba. Selamat datang semua, selamat datang semua, sehat dan sejahtera. Kami dari kelompok 5 cinta alam jaga lingkungan, buat keringan daur ulang, produk sajian produk unggulan. Dayu teko, dayu teko, dayu teko, ayo dipinarano, ayo dipinarano, dipepeno keloso. Produk unggulan kelas kemasan, hasil karya kelompok bangsa. Tangguh sungguhan tamu kehormatan, SD Kreatif Anur si mantep tenang. Makan sego dicampur sayur nganggo abon. Muga-muga SD Kreatif Anur tambah unggul. Tumbas santun wonten boten. Sungguh semanten, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho produk. Ini loh produkku. Bagus banget. Kalau mau punya silahkan, ada kartu nama di Kelompok 5. Terima kasih. Selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Firman. Kepada beliau kami persilahkan. Doa yang paling utama kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan pada tahun ini dan pada tahun selanjutnya. Semoga kita dapat bertemu di bulan Ramadan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mubarak innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlus siyam wa ahlus salat wa ahlul qiyamul lail wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jannati wa ahlil dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.